Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kedua tangan raksasa itu saling beradu dengan dahsyat. Gelombang-gelombang yang meledak mengamuk keluar, menyebabkan ruang angkasa nyaris terdistorasi. Pada saat ini, api yang berkobar tiba-tiba berkumpul di tangan raksasa api itu, dan langsung berubah menjadi seekor naga api yang membumbung tinggi, yang menghantam tangan raksasa merah itu dengan kuat. Raungan naga merah terdengar lagi, dan tangan raksasa merah itu tidak mau kalah. Cahaya darah pekat meledak keluar, dan langsung mengembun menjadi naga darah, lalu menghantam naga api. Ruang angkasa bergetar hebat, dan setelah gelombang kejut yang dahsyat, kedua naga itu pecah terbelah, lalu berubah menjadi bintik-bintik cahaya di seluruh langit, lalu menghilang. Saat kedua raksasa itu runtuh, tangan raksasa api dan tangan raksasa darah juga lenyap, karena kehabisan kekuatannya. Chu Guangsheng membuka matanya, dan seberkas cahaya cemerlang keluar dari pupil matanya yang gelap. Sosoknya tiba-tiba melesat keluar seperti pedang yang terhunus dari sarangnya, memancarkan aura tajam yang membumbung tinggi ke angkasa. Ada kilatan darah di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya, lalu meninju ke depan. Udara di depannya langsung meledak, dan cahaya merah darah menempel di tinjunya. Tinjunya itu menembus ruang dan langsung mengarah wajah Tetua Agung. Tetua Agung mendengus dingin, lalu melambaikan lengan bajunya, dan menepuk telapak tangannya dengan ringan, lalu bertabrakan dengan tinju yang berdarah itu. Saat kepalan tangan itu dan telapak tangan saling bertabrakan, menimbulkan suara ledakan nyaring, serta menimbulkan riak-riak di udara. Kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Tetua Agung mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar, dan kelima jarinya menggenggam erat tinjunya. Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah. Di bawah cengkeraman cakar bersih halus itu, tinjunya merasakan sakti yang tajam. Seni naga berdarah, tahap pertama. Kekuatan naga langsung melonjak mengalir melalui meridiannya. Cahaya merah darah menyebar dari bawah kulitnya, dan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi terkumpul di tinjunya. Chu Guangsheng tiba-tiba mengayunkan tinjunya, langsung melepaskan diri dari cakar Tetua Agung. Tubuh Tetua Agung langsung bergetar hebat, dan akibat hantaman kekuatan yang besar, ia pun mundur puluhan kaki. Banyak orang menatap Chu Guangsheng dengan kaget. Orang ini benar-benar mampu menekan Tetua Agung, hingga pada posisi yang kurang menguntungkan. Dari mana sebenarnya monster ini berasal? Bajingan kecil, wajah Tetua Agung tampak bergetar. Kerugian ini tidak berpengaruh padanya. Namun, mengingat kepribadiannya yang sangat mementingkan reputasi, dia sama sekali tidak bisa menerima dirinya telah dirugikan di tangan seorang junior. Chu Guangsheng menatap tinjunya yang memiliki 5 sidik jari yang jelas di atasnya. Jelas, ia tampak unggul dalam bentrokan sebelumnya, tetapi pada kenyataannya mereka berdua hanya berakhir seri. Orang tua ini sudah lama memasuki ranah Yin yang tingkat ke-6. Katanya dengan ekspresi serius saat matanya berkedip-kedip. Sebagai Tetua Agung Istana Dewa dan Iblis, pria ini memang kuat. 9 yang mencairkan langit. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan Tetua Agung menepuk tangannya ke depan.
Api berkobar meraung, lalu berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Lautan api terus melonjak, menutupi seluruh langit. Saat berikutnya, kekuatan di lautan api dengan cepat berkumpul di 9 tempat, dan aura yang sangat panas menyelimuti seluruh dunia. Tidak lama kemudian, 9 matahari muncul di atas lautan api. Matahari berwarna merah terang, memancarkan suhu yang sangat mengerikan, mengepulkan asap, merusak ruang di sekitarnya. Cukwaseng melihat 9 matahari yang terik tergantung di langit. Gelombang udara panas berhembus ke wajahnya, menyebabkan kulitnya pecah-pecah dengan cepat. Dia menarik nafas dalam-dalam, menekan gejolak di dalam hatinya. Lalu dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, lalu menggambar jejak misterius di depannya. Cahaya kemasan yang menyilaukan mulai muncul di sekelilingnya, dan aura keagungan suci menyelimutinya, sepenuhnya mengisolasi panas dari luar. 10 segel iblis surgawi. Teriakan dalam terdengar dari tenggorokan Cukwaseng, seolah membawa kekuatan naga yang tak ada habisnya, bergema di langit untuk waktu yang lama. Cahaya kemasan itu bergetar, dan segel kemasan berangsur-angsur keluar darinya. Dalam sekejap, aura suci yang menyelimuti langit menjadi beberapa kali lebih kuat. Pada segel emas itu, cahaya seperti cairan mengalir, dan garis-garis misterius tersebar di seluruhnya, memperlihatkan kekuatan penindasan yang tak terlukiskan. 9 matahari meleleh jatuh ke langit. Cahaya dingin melintas dari mata tetua agung. Dia mengulurkan telapak tangannya, lalu menepuk ke arah Cukwaseng. 9 matahari yang menyilaukan turun dari langit. Kemanapun ia lewat, suhu tinggi yang mengerikan menyebar, seolah-olah akan melelehkan seluruh dunia. Hari ini, kamu pasti mati di tangan orang tua ini, kata tetua agung itu dengan ekspresi muram. Dia cukup percaya diri dengan gerakannya ini. Belum lagi dia hanya seorang junior. Bahkan para praktisi tingkat ke-7 Ranah Yingyang, mereka harus berhati-hati saat menghadapi serangan ini. Mendengar ini, Cukwaseng mengangkat sudut mulutnya, dan sedikit cibiran melintas di wajahnya. Tidak baik jika terlalu percaya diri. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawamu. Dia tersenyum sinis dan tiba-tiba menepukkan telapak tangannya ke depan. Segel emas itu bergetar, lalu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dengan cepat menyambar 9 matahari. Saat segel emas itu bersentuhan dengan terik matahari pertama, cahaya kemasan langsung meledak keluar, langsung menembus terik matahari, lalu langsung meledak. Matahari itu meledak lalu berubah menjadi kobaran api, menyapu ke segala arah, dan akhirnya berangsur-angsur menghilang di ujung pandangan. Hancurkan lagi. Cukwaseng menunjuk dengan satu jari. Segel emas itu melesat keluar lagi, lalu menembus terik matahari kedua, dan langsung meledak dan menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, 6 matahari meledak satu demi satu. Serangan dahsyat itu membuat banyak orang gemetar ketakutan. Akan tetapi, setelah meledakkan 6 matahari, cahaya di permukaan segel emas itu menjadi lebih redup, dan kekuatan di atasnya terkuras habis. Merusak, Cukwaseng mengarahkan jarinya ke matahari ke-7. Setelah pertempuran sengit, matahari ke-7 pun hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, ledakan lain pun terdengar saat matahari ke-8 juga runtuh. Pada titik ini, hanya tersisa 1 matahari terakhir dari 9 matahari. Segel emas itu juga telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Cahayanya meredup dan retakan kecil muncul di atasnya. Cukwaseng menarik nafas dalam-dalam
saat menatap tajam ke arah matahari terakhir, lalu perlahan menunjukkan jarinya. Merusak, segel emas itu melesat keluar, dan seluruh tenaga yang tersisa di dalamnya meledak. Bagaikan meteoroid emas yang jatuh dari langit, lalu menghantam matahari ke-9. Saat ini, wajah tetua agung terlihat muram. Seni bela diri yang diperlihatkan bajingan kecil ini begitu kuat, hingga mampu menghancurkan 8 matahari. Aku tidak percaya kau bisa mematahkan matahari ke-9 ini. Ia langsung membentuk segel dengan tangannya, mengubah kekuatan dalam tubuhnya menjadi serbekas cahaya, lalu dicurahkan ke matahari ke-9. Ribuan sinar cahaya menyilaukan melesat keluar dari matahari ke-9. Seketika berubah menjadi lautan api yang sangat besar, lalu menyapu dengan liar. Pada saat ini, matahari ke-9 tampak seperti permata merah tua, dengan cahaya yang mengalir di atasnya, memancarkan suhu yang mengerikan mendistorasi ruang. Ekspresi Chu Kuang-Sheng tetap tidak berubah, dan dia tiba-tiba membentuk segel dengan telapak tangannya, dan raungan naga bergema dari tubuhnya. Saat cahaya merah datang beriak, darah mengalir keluar dari segel emas. Segel emas yang tadinya redup, kini bersinar terang menyilaukan. Merusak, Chu Kuang-Sheng kembali menunjuk jarinya lagi. Segel emas itu menyebabkan fluktuasi besar darah dan energi di sepanjang jalan, dan dengan cepat mendekati matahari ke-9. Saat berikutnya, dua serangan yang sangat kuat bertabrakan di langit. Dalam sekejap, semua orang merasakan guncangan di kepala mereka, dan kesadaran mereka menjadi kabur sejenak. Gelombang ledakan yang begitu luar biasa menyapu. Dari titik segel emas bertabrakan dengan matahari ke-9. Gunung dewa dan iblis pun berguncang hebat, dan ribuan energi dahsyat melesat turun dari langit, menembus alun-alun dan gunung di bawahnya. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah, dan separuh gunung telah runtuh. Melihat pemandangan ini, semua orang mundur dengan panik, lalu berdiri di udara, tidak berani mendekati gunung dewa dan iblis. Jika keduanya terus bertarung seperti ini, seluruh gunung dewa dan iblis mungkin akan rata dengan tanah. Seseorang menelan ludah saat berseru. Di langit, suara-suara ledakan keras bergema seperti guntur, dan gelombang kejut yang dahsyat terus berkecamuk, menenggelamkan seluruh langit. Dalam gelombang udara yang dahsyat itu, dua sosok samar-samar terlihat, terus bertabrakan satu sama lain. Masing-masing dari mereka meletus dengan kekuatan yang paling mengerikan. Keduanya benar-benar bertarung seperti orang gila. Seseorang berseru. Saat raungan naga bergema, mata Chu Kuang-Sheng berubah merah, lalu meninju mengarah ke wajah lawan. Tetua agung menjulurkan cakarnya, lalu menghantamkan tinju dengan keras. Tinju dan telapak tangan saling beradu, dan tubuh kedua lelaki itu bergetar hebat. Mereka berdua mundur ribuan kaki jauhnya, sebelum berhasil membuat energi kuat di tubuh mereka. Bajingan kecil, aku harus membunuhmu hari ini, kata tetua agung yang tampilannya sudah acak-acakan. Chu Kuang-Sheng tersenyum ringan. Orang tua, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Tetua agung langsung mencibir. Dengan kekuatanmu yang berada di ranah Yin yang tingkat keempat, apa kau pikir kau dapat menandingi kekuatanku? Dia yakin, selama dia terus menyerang, cepat atau lambat dia akan mampu menguras kekuatan lawannya. Orang tua, kekuatanmu hanya tersisa sepertiga kan? Chu Kuang-Sheng tersenyum dingin. Jadi apa? Apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Tetua agung mencibir. Chu Kuang-Sheng menunjukkan seringai di wajahnya, dan dia hanya duduk bersila di tempatnya. Kekuatanmu hampir habis,
tapi kekuatanku belum. Saat ini, gelombang tak kasat matanya menyapu dari antara alisnya, lalu bersiul di udara. Kekuatan spiritual. Pupil mata tetua agung tiba-tiba mengecil, dan ekspresi ngeri tampak di wajahnya. Bajingan kecil ini ternyata masih memiliki kekuatan mental yang kuat. Sekarang, situasinya benar-benar tidak menguntungkan baginya. Orang tua, kemarilah dan coba sutra kaisar ilahi milikku. Mata Chu Kuangseng sedikit terpejam. Ke-10 jarinya tiba-tiba menari. Gelombang kekuatan mental bersiul di sekelilingnya, seperti ombak yang bergelombang. Sutra Kaisar Dewa, cahaya penghancur jiwa. Cahaya abu-abu keperakan berangsur-angsur mekar, lalu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, aura mengerikan menyapu tempat itu dengan liar, dan seluruh ruang tampak bergetar, seolah-olah akan retak. Banyak orang yang tampak terkejut saat menatap Chu Kuangseng dengan kaget. Kekuatan kitab suci Kaisar Dewa yang digunakannya saat ini tidak sekuat sebelumnya. Namun, ketika kedua belah pihak berjuang sampai kelelahan, itu sudah cukup untuk memainkan peran yang menentukan. Tetua Agung memandang ke arah cahaya abu-abu keperakan. Hatinya langsung menegang, karena rasa bahaya yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang, ketika keduanya telah bertarung sampai pada titik ini, di mana kekuatan spasial mereka telah sangat terkuras, keunggulan kekuatan mental lawan terungkap pada saat ini. Meski dia tidak mau mengakuinya, situasi di hadapannya tidak dapat disangkalnya, dan berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan. Perisai api, 9 matahari. Tetua Agung menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya. Api mengelilingi tubuhnya, memadat menjadi perisai api raksasa. Di atas penutup api, 9 matahari berputar. Suhu tinggi yang mengerikan memenuhi udara. Ekspresi muram terlihat di wajah Tetua Agung. Dia menggigit lidahnya, lalu menyemburkan aliran darah dari mulutnya, yang menyatu dengan perisai api di dalamnya. Perisai api itu langsung bergetar, saat darah mengalir di atasnya. Dan 9 matahari merah berangsur-angsur berubah menjadi warna merah, dan suhu aneh menyebar. Suhu ini tampak sangat panas, tetapi juga rasa sejuk. Rasanya seolah-olah daging yang akan berubah menjadi patung es jika disentuh. Tetapi organ dalamnya akan terbakar habis oleh api. Chu Kuangseng melirik ke arah Penatua Agung yang berada di balik perisai api. Dan cahaya dingin yang menusuk tiba-tiba melintas di matanya. Cahaya penghancur jiwa, hancurkan. Dia mengulurkan tangannya, lalu perlahan menunjuk dengan jarinya. Cahaya abu-abu keperakan berkumpul di jari-jarinya, lalu tiba-tiba meledak dari ujung jarinya. Langsung berubah menjadi seberkas cahaya seukuran jari kelingking, yang melesat lurus ke arah perisai api. Sinar cahaya abu-abu keperakan menembus angkasa, langsung muncul di depan penutup api, lalu menghantamnya tanpa ampun. Ruang di sekitar mereka pun bergetar hebat, dan 9 matahari berputar perlahan, sepenuhnya menghalangi kekuatan mengerikan dari sinar cahaya abu-abu keperakan. Bocah, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan pelindung api 9 matahariku. Tetua Agung mencibir. Apakah kamu yakin? Chu Kuangseng tersenyum tipis dengan sedikit seringai di wajahnya. Jari itu perlahan-lahan tiba-tiba menekan ke bawah. Hancurkan untukku. Saat ini, sebuah retakan kecil tiba-tiba muncul pada penutup api. Pupil mata Tetua Agung tiba-tiba mengecil, dan matanya menampakkan kengerian. Orang ini benar-benar menghancurkan perisai api 9 matahari miliknya. Terima kasih.